Baru duduk 5 menit, CEO otomotif raksasa Jerman ini langsung ngamuk dan menuduh kereta hidrogen IKN mogok total. Dia tidak mendengar suara mesin sedikit pun, padahal sedang melesat 350 km per jam membelah hutan Kalimantan. Awalnya dia meremehkan visi Net Zero Emission 2060, tapi dia langsung pucat pasi saat tahu rahasianya. Teknologi fuel cell canggih yang mengubah hidrogen jadi listrik super senyap, plus supply energi via terowongan raksasa Multi-Utility Tunnel, MUT, di bawah tanah. Kenapa dia sampai gemetar ketakutan saat membaca aturan wajib kendaraan hidrogen pasca 2040? Klik tombol subscribe sekarang, dan saksikan momen kesombongan Eropa runtuh melihat revolusi energi masa depan Indonesia. Flashback, neraka di atas rel 300 km jam. Frankfurt, Jerman. 3 hari yang lalu. Herr Wolfgang, 58 tahun, CEO Kraftwerk Motors, raksasa otomotif Jerman yang terkenal dengan mesin V8 Twin Turbo, sedang dalam perjalanan bisnis menggunakan kereta cepat ICE, Intercity Express, ke Munich. Wolfgang menatap angka digital yang berkedip di layar kabin, 280 km per jam. Sebagai insinyur mesin veteran, Wolfgang tahu betul arti kecepatan. Baginya, kecepatan harus terasa. Harus ada raungan mesin. Harus ada getaran maskulin di kursi. Harus ada adrenalin. Namun, hari ini, getaran itu berlebihan. Skeise, umpatnya kasar. Tangannya buru-buru menyambar cangkir espresso di meja lipatnya. Terlambat. Guncangan keras saat kereta melibas tikungan di perbukitan Bavaria membuat cairan hitam panas itu muncrat, menodai kemeja putih Hugo Boss yang baru saja ia setrika. Herr Wolfgang, Anda baik-baik saja? Tanya Karl, asisten mudanya yang duduk di seberang lorong. Suara Karl hampir tenggelam oleh dengungan roda besi yang konstan. Suara humming berfrekuensi rendah yang menyusup ke tulang tengkorak. Luar biasa, jawab Wolfgang sarkastis, sambil mengelap noda kopi dengan tisu kasar. Mereka bilang ini kebanggaan Jerman. Tapi rasanya seperti naik traktor yang dipasangi roket. Kereta ICE itu memang cepat. Tapi rel tua yang dibangun puluhan tahun lalu mulai terasa tidak rata. Setiap kali kereta memasuki terowongan, telinganya meletup menyakitkan. Tekanan udara berubah drastis dengan bunyi boom yang tumpul. Wolfgang mencoba membuka laptopnya untuk merevisi desain mesin hidrogen yang sedang ia kembangkan. Tapi kursor di layarnya melompat-lompat liar. Meja lipat itu bergetar hebat. Lupakan saja. Wolfgang membanting layar laptopnya menutup. Tidak mungkin bekerja di sini. Ini bukan kantor berjalan. Ini mesin pengocok perut. Saat turun di Munich, Wolfgang merasa lelah luar biasa. Kakinya terasa seperti jeli. Jika negara semaju Jerman saja keretanya sekasar ini, gumam Wolfgang pada Karl, berarti inilah batas teknologi manusia. Hukum fisika tidak bisa ditipu. Kecepatan tinggi pasti berisik dan bergetar. Pendaratan di hutan antah berantah. Bandara Sepinggan, Balikpapan, Indonesia. Hari ini, pesawat pribadi Gulfstream milik Wolfgang mendarat mulus. Saat pintu pesawat terbuka, udara tropis yang lembab dan berat langsung menampar wajahnya. Selamat datang di Kalimantan, Tuan, sapa pramugari. Wolfgang melangkah keluar dengan kacamata hitam aviatornya. Di benaknya, ia datang ke neraka hijau. Ia diundang oleh pemerintah Indonesia untuk melihat potensi investasi pabrik mobil listrik di IKN. Tapi Wolfgang skeptis. Jadi, kata Wolfgang pada Karl saat mereka berjalan menuju helikopter jemputan. Kita akan kemana? Hutan rimba. Ibu kota Nusantara, Pak. Mereka bilang di sana ada sistem transportasi tercanggih di Asia Tenggara. Wolfgang tertawa kecil. Tawa yang kering dan meremehkan. Tercanggih? Karl, kau bercanda. Di Jerman saja, kita butuh 50 tahun untuk menyempurnakan ICE. Kau mau bilang negara yang hutannya masih penuh orangutan ini bisa bikin yang lebih baik? Wolfgang menggelengkan kepala. Aku bertaruh 100 euro. Kereta, masa depan, mereka nanti pasti berisik seperti pasar malam, berguncang seperti gempa bumi, dan mogok di tengah hutan karena kehabisan bensin. Atau batu bara? Apa yang mereka pakai di sini? Perjalanan menuju stasiun sentral IKN. Helikopter membawa mereka melintasi Teluk Balikpapan menuju kawasan IKN. Dari atas, Wolfgang melihat hamparan hijau yang tak putus-putus. Tapi ia juga melihat sesuatu yang aneh. Tidak ada cerobong asap pabrik. Tidak ada kemacetan. Jalan raya terlihat sepi. Tapi ada pergerakan halus di bawah sana.
Lihat itu, Karl. Tunjuk Wolfgang ke bawah. Hutan semua. Di mana kotanya? Ini pasti proyek mangkrak. Logika Wolfgang sederhana. Kota maju, beton, asap, macet. Jika hijau dan sepi, berarti desa tertinggal. Helikopter mendarat di helipad stasiun sentral IKN. Wolfgang turun dengan langkah gontai, siap dengan mode kritikus. Matanya menyipit, mencari-cari kesalahan. Ia mencari cat dinding yang mengelupas, sampah berserakan, atau jadwal yang ngaret. Namun, bangunan stasiun itu berbeda. Atapnya berbentuk daun raksasa yang menampung air hujan. Dindingnya kaca transparan yang menampilkan hutan di luar. Tidak ada suara bising pengumuman stasiun. Hening, lumayan juga desainnya, komentar Wolfgang, enggan mengakui. Tapi jangan tertipu bungkusnya, Karl. Gedung bagus gampang dibangun. Yang susah itu mesin di dalamnya. Kereta hantu di peron 1. Mereka diarahkan menuju peron 1. Di sana, sebuah kereta futuristik berwarna putih hijau sudah menunggu. Moncongnya aerodinamis seperti peluru, tapi tidak ada pantograf, tiang listrik, di atasnya. Dan tidak ada suara mesin diesel yang menderu. Mana mesinnya? Tanya Wolfgang bingung. Kenapa senyap sekali? Apa ini kereta mainan? Petugas stasiun tersenyum ramah. Silakan masuk, Tuan Wolfgang. Kereta Trans Kalimantan Hydrogen Express siap berangkat tepat pukul 10. Wolfgang masuk dengan ragu. Interiornya mewah. Kursi kulit napa, lantai kayu ulin poles, dan aroma pinus segar. Hidrogen, bisik Wolfgang pada Karl. Jangan konyol. Teknologi fuel cell untuk kereta api itu sangat mahal dan rumit. Jerman saja baru mulai uji coba di jalur pendek. Di sini, di tengah hutan ini, Wolfgang duduk dan langsung mengeluarkan laptopnya. Ia harus menyelesaikan laporan analisis pasar Asia Pasifik. Karl, catat ini, perintah Wolfgang. Kita akan duduk, menahan sakit kepala selama 40 menit karena guncangan rel yang buruk, lalu kita pulang. Anggap saja ini wisata safari gagal. Ponsel Wolfgang bergetar. Telepon dari Dewan Direksi di Berlin. Ya, Hans? Data emisi karbon? Hilang. Bagaimana bisa server cloud kita down? Wolfgang memijat pelipisnya. Stres menjalar. Dengar, saya sedang di dalam kereta antah berantah di Indonesia. Saya akan kirim ulang datanya. Ya, saya tahu itu mendesak. Wolfgang menutup telepon dengan kasar. Bagus. Sempurna. Aku harus merevisi data emisi yang sangat detail ini di kereta yang pasti akan berguncang seperti blender. Kau mau mengerjakannya sekarang, Pak? Tanya Karl ragu. Memangnya aku punya pilihan, sergah Wolfgang. Masalahnya adalah, bisakah aku mengetik? Kalau keretanya berguncang seperti ais kemarin, laporannya akan penuh typo dan aku akan muntah di atas keyboard. Kecemasan Wolfgang berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Ia merasa terjebak. Ia harus melakukan pekerjaan presisi tinggi di kendaraan yang ia yakini tidak stabil. Ia membayangkan dirinya mencoba menahan laptop agar tidak jatuh, kursor yang lari kemana-mana, dan sinyal internet yang putus nyambung saat melewati hutan tropis. Ini akan menjadi bencana, gumam Wolfgang. Sebuah bencana mahal di negara tropis. Tepat pukul 10, pintu kereta menutup tanpa suara desis hidrolik yang kasar. Hanya bunyi klik halus. Wolfgang menarik napas panjang, bersiap menghadapi hentakan awal keberangkatan yang biasanya kasar. Ia mencengkeram pegangan kursi. Ayo, mesin rongsokan, batinnya. Tunjukkan getaranmu. Namun, ia tidak tahu bahwa dalam 5 menit ke depan, semua hukum fisika tentang mesin berisik yang ia pelajari seumur hidup akan dipatahkan oleh teknologi senyap Nusantara. Dering telepon yang membawa petaka. Stasiun Sentral IKN. Pukul 9.55 WITA. Wolfgang baru saja duduk di kursi kulit napa yang nyaman di gerbong eksekutif Hydrogen Express. Ia mencoba mengatur napasnya. Interior kereta ini memang mewah, lebih mirip lobi hotel bintang 5 daripada gerbong kereta, tapi pikirannya sedang kacau. BZZT. Ponselnya bergetar di saku jas. Sebuah getaran panjang yang menuntut perhatian. Wolfgang melirik layar. Nama, Hans Chairman of the Board, berkedip di sana. Jantung Wolfgang seolah berhenti berdetak sesaat. Di dunia korporat Jerman, telepon dari ketua Dewan Komisaris pada jam ini tidak pernah berarti kabar baik.
Itu selalu berarti bencana. Halo, Hans? Jawab Wolfgang, berusaha terdengar tenang meski tangannya mencengkeram sandaran kursi. Suara di ujung sana terdengar tajam, mendesak, dan dingin khas birokrat Berlin. Wolfgang, di mana kau? Kami punya masalah besar. File Excel proyeksi emisi karbon Q4 yang kau kirim sebelum berangkat? Korup. Rusak total. Server cloud kita diserang ransomware. Wolfgang memejamkan mata, memijat pangkal hidungnya yang tiba-tiba berdenyut nyeri. Tapi Hans, saya sudah backup di laptop saya. Bagus. Kirim sekarang, potong Hans. Dewan Direksi butuh angka itu untuk rapat dengan Uni Eropa 1 jam lagi. Jika kita telat lapor, denda emisinya bisa jutaan euro. Kau punya waktu 45 menit. Kirim ulang, atau rekap ulang dari data mentah. Sekarang. Klik. Sambungan terputus. Wolfgang menatap layar ponselnya yang kini gelap dengan tatapan kosong. 45 menit. Durasi perjalanan kereta ini ke stasiun tujuan, pusat pemerintahan, diperkirakan 40 menit. Itu artinya, dia harus menyusun ulang laporan emisi yang rumit, yang membutuhkan konsentrasi tingkat dewa dan presisi kursor mouse setingkat beda saraf di dalam kereta yang sedang melaju. Dan dia harus melakukannya di dalam kereta eksperimental di tengah hutan Kalimantan. Hantu trauma Jerman. Ada apa, Pak? Tanya Karl pelan, melihat wajah bosnya yang memucat. Data hilang, desis Wolfgang, suaranya terdengar seperti orang yang baru divonis hukuman mati. Aku harus mengerjakan ulang laporannya. Sekarang. Di kereta ini. Mendengar kata, di kereta ini, Karl tersentak. Ia menoleh cepat, matanya membelalak ngeri. Di kereta ini? Tapi Pak, Bapak ingat kejadian di Munich kemarin? Pertanyaan Karl bukan tanpa alasan. Itu adalah pertanyaan yang syarat dengan trauma kolektif mereka berdua. Ingatan tentang perjalanan Ais dari Frankfurt ke Munich 3 hari lalu menyeruak kembali dengan ganas. Wolfgang ingat betul bagaimana rasanya. Saat itu, ia juga mencoba bekerja. Ia membuka laptopnya di meja lipat. Tapi begitu kereta menyentuh kecepatan 280 km per jam, neraka dimulai. Bukan guncangan besar seperti gempa bumi, tapi mikrovibrasi. Getaran frekuensi tinggi yang konstan, yang merambat dari roda baja ke kerangka kursi, lalu ke meja, dan akhirnya ke layar laptop. Huruf-huruf di layar Excel-nya bergetar, menjadi bayangan ganda yang mengaburkan pandangan. Setiap kali ia mencoba mengklik sel C4, kursornya melompat ke D5. Setiap kali ia mencoba mengetik angka 0, jarinya terpeleset menekan 9. Itu adalah penyiksaan fisik dan mental. Matanya berair karena berusaha fokus pada objek yang bergetar. Tidak mungkin, pikir Wolfgang saat itu. Manusia tidak didesain untuk membaca tulisan kecil sambil diguncang mesin jet darat. Dan sekarang, sejarah akan berulang di Indonesia. Wolfgang menatap laptop di tasnya seolah benda itu adalah bom waktu. Aku tidak punya pilihan, Karl, jawab Wolfgang lemah. Kalau aku tidak kirim, reputasi Kraftwerk Motors hancur. Hans tidak peduli aku sedang di hutan mana. Skeptisisme yang membakar. Wolfgang membuka laptopnya dengan kasar. Ia meletakkannya di meja lipat kereta IKN yang terbuat dari material komposit ringan. Di dalam kepalanya, Wolfgang mulai membangun skenario terburuk. Logikanya bekerja dengan rumus perbandingan sederhana. Premis A. Jerman adalah negara maju dengan teknologi kereta api kelas dunia yang sudah matang puluhan tahun. Premis B. Kereta Ais Jerman saja masih berguncang hebat, bising, dan membuat pusing pada kecepatan tinggi. Premis C. Indonesia adalah negara berkembang yang baru pertama kali punya kereta hidrogen. Kesimpulan, kereta Indonesia ini pasti akan jauh lebih buruk. Logika saja, Karl, gumam Wolfgang sambil menunggu booting laptop. Jika insinyur Jerman saja belum bisa memecahkan masalah getaran pada kecepatan tinggi, bagaimana mungkin insinyur di sini bisa? Ini hukum fisika. Roda ketemu rel pasti bergetar. Wolfgang membayangkan kereta yang akan ia naiki nanti adalah sebuah kaleng sarden raksasa yang dipasang mesin roket. Ia membayangkan interior plastik murahan yang berderit, baut-baut yang longgar, dan suara angin yang menderu masuk lewat celah jendela. Aku akan mabuk darat sebelum sampai tujuan, keluh Wolfgang. Dan laporanku akan penuh salah ketik. Hans akan memecatku besok pagi. Kecemasan Karl, cermin ketakutan Wolfgang. Karl duduk di sampingnya, merapatkan jasnya.
Ia juga cemas. Bukan karena data, tapi karena ia tahu betapa perfeksionisnya Wolfgang. Jika Wolfgang gagal mengetik karena guncangan, Karl lah yang akan jadi sasaran amukannya. Karl ingat bagaimana Wolfgang melempar mouse nirkabelnya di kereta Ice kemarin, karena frustrasi kursornya lari-lari. "Pak," bisik Karl. "Apa Bapak mau saya yang ketik?" "Tidak, Karl. Data ini terlalu sensitif. Hanya aku yang punya akses enkripsinya," tolak Wolfgang. "Kau cukup pegangi meja ini nanti kalau guncangannya mulai gila. Tahan laptopku supaya tidak terbang." Karl mengangguk pasrah. Ia bersiap menjadi human tripod untuk bosnya. Karl menatap jendela besar di samping mereka. Pemandangan hutan Kalimantan terlihat tenang. Tapi Karl tahu, ketenangan ini menipu. Sebentar lagi, monster kecepatan ini akan bangun. Berjalan menuju eksekusi. Kereta mulai bergerak pelan meninggalkan stasiun. Wolfgang harus mengakui, akselerasinya sangat halus. Hampir tidak terasa. Tapi Wolfgang masih dalam mode perang. Ia tidak punya waktu untuk mengagumi kehalusan awal. Pikirannya terpecah antara laporan Excel yang hilang, kemarahan Hans, dan ketakutan akan guncangan di kecepatan tinggi nanti. Setiap detik jarum speedometer digital di dinding kabin naik, jantung Wolfgang berdegup kencang. 50 km per jam. 100 km per jam. Masih halus. Tunggu saja, batin Wolfgang sinis. Sebentar lagi masuk 200 km per jam. Pasti mulai goyang. Wolfgang meletakkan jari-jarinya di atas keyboard. Ia merasa seperti pianis yang akan konser di atas perahu yang sedang diamuk badai. Ia siap untuk menderita. Ia siap untuk gagal. Ia siap untuk membenci setiap detik dari perjalanan ini. Tubuhnya menegang secara refleks, otot-otot lehernya kaku. Ia mempersiapkan dirinya secara fisik untuk menahan guncangan yang ia yakini pasti akan datang. Ia mengaktifkan mode pertahanan diri. Ia tidak tahu bahwa pertahanan diri yang ia bangun setinggi tembok Berlin itu sebentar lagi akan menjadi hal paling konyol yang pernah ia lakukan. "Karl," katanya pelan saat angka di layar menyentuh 150 km per jam. "Siapkan tanganmu. Pegang meja ini. Ini akan menjadi 40 menit terpanjang dalam hidup kita." Wolfgang menarik napas panjang, menghirup aroma pinus kabin, seolah itu adalah napas ketenangan terakhirnya sebelum badai guncangan dimulai. Katedral Transportasi, kejutan arsitektural. Stasiun Sentral IKN. Pukul 9.58 WITA. Wolfgang melangkah masuk ke dalam gerbong Hydrogen Express. Langkahnya terhenti sejenak. Sebuah reaksi tak sadar yang jarang terjadi pada pria seangkuh dirinya. Ia mengharapkan interior kereta yang fungsional tapi murahan. Sesuatu yang penuh plastik keras yang berderit. Namun, kabin ini menyambutnya dengan kemegahan yang tenang. Langit-langitnya tinggi, didominasi oleh panel kayu ulin melengkung yang estetis, membiarkan cahaya matahari pagi masuk lewat jendela panoramik di atap. Lantainya bukan karpet apek, tapi material komposit bambu yang dipoles halus. "Ini bersih," gumam Karl, menyuarakan apa yang ada di pikiran Wolfgang. Bukan sekadar bersih, tapi steril. Tidak ada bau mesin diesel. Tidak ada getaran lantai. Yang lebih mengejutkan Wolfgang adalah akustiknya. Biasanya, kereta api memiliki background noise mesin yang konstan. Di sini, suara seolah diredam total. "Jangan terkecoh, Karl," bisik Wolfgang, kembali memasang perisai skeptisnya. "Desain interior bagus itu gampang. Orang Italia jagonya. Yang susah itu mesinnya. Tunggu sampai kita jalan." Wolfgang melempar tas kulitnya ke kompartemen atas. Empuk. Kursi ini ergonomis, didesain khusus untuk perjalanan jarak jauh. Motif tenun Dayak samar-samar terlihat di sandaran kepala, memberikan sentuhan lokal yang elegan tanpa terlihat norak. Wolfgang menghempaskan tubuhnya ke kursi. Ia tidak mencari kenyamanan. Ia mencari tanda-tanda bahaya. Ia menggoyangkan sandaran tangan. Kokoh. Ia mengetuk meja lipat. "Solid. Kita lihat saja nanti kalau sudah jalan," gumamnya. Semua kereta terasa enak kalau sedang parkir. Persiapan tempur. Membangun benteng isolasi. Waktu keberangkatan tinggal 2 menit lagi. Wolfgang segera mengubah kursinya menjadi pos komando. Ia mengeluarkan laptopnya, meletakkannya di meja lipat. Lalu, ia melakukan ritual terakhirnya, isolasi audio.
Wolfgang mengeluarkan headphone Naschanceling Premium merek Jerman miliknya. Ini adalah senjata andalannya. Di kereta ais kemarin, headphone ini menyelamatkannya dari sakit kepala akibat suara desing angin yang tajam. Ia memasangnya di telinga. Klik. Tombol aktif. Dunia seketika menjadi bisu. Wolfgang kini sendirian di dalam kepalanya, ditemani oleh daftar angka emisi karbon yang harus ia perbaiki. Di sebelahnya, Karl melakukan ritual berbeda. Ia memegang pinggiran meja lipat Wolfgang dengan kedua tangan, siap menjadi stabilizer manusia jika guncangan terjadi. Siap, Karl. Siap, Pak. Menunggu Godot, ilusi waktu yang berhenti. Wolfgang mulai mengetik. Jari-jarinya menari di atas keyboard. 1 baris data selesai. 2 baris. Ia menunggu. Biasanya, saat kereta mulai bergerak, akan ada bunyi klang. Dari sambungan gerbong, diikuti suara nguing dari motor listrik yang mulai berputar. Lalu tubuh akan terdorong sedikit ke belakang karena inersia, G-force. Tapi tidak ada apa-apa. Wolfgang terus mengetik. Baris ketiga. Baris keempat. Kenapa lama sekali? Batin Wolfgang. Ia melirik jam tangan mewahnya. Pukul 10.05 WITA. Jadwal keberangkatan adalah pukul 10. Terlambat, pikir Wolfgang sinis. Senyum kemenangan tipis muncul di sudut bibirnya. Sudah kuduga. Jadwal di sini hanya sugesti. Mesin hidrogennya pasti ngadat. Atau mereka kehabisan bahan bakar. Ia melepas headphone sebelah kirinya sedikit, ingin mendengar pengumuman permintaan maaf. Mohon maaf, kereta mengalami gangguan teknis. Wolfgang sudah siap mendengar kalimat itu. Tapi tidak ada suara pengumuman. Hening. Kabin itu senyap. Hanya ada suara samar Karl yang sedang menghela napas. Wolfgang memasang kembali headphone-nya dengan kesal. Sudah telat 5 menit. Tidak ada info pula. Layanan kelas dunia macam apa ini? Kebutaan sensorik. Wolfgang kembali fokus ke layar laptopnya. Stres mengejar deadline membuatnya kehilangan orientasi spasial. Otaknya memblokir dunia luar dan hanya fokus pada angka-angka di kolom B dan C. Ia tidak melihat ke jendela. Kenapa harus? Pemandangan stasiun beton yang membosankan tidak menarik baginya. Di sebelahnya, Karl juga masih tegang memegangi meja. Ia menunggu sentakan itu. Sentakan yang tak kunjung datang. 1 menit berlalu. 2 menit. 3 menit. Kopi Wolfgang di cup holder, tempat minum, berdiri tegak. Permukaan cairan hitam itu tenang seperti danau di pagi hari. Tidak ada riak. Tidak ada getaran konsentris. Wolfgang mulai merasa gerah. Bukan karena suhu, AC bekerja sempurna, tapi karena ketidaksabaran. Ayo jalan, teriaknya dalam hati. Aku ingin cepat sampai, cepat menderita, cepat selesai. Ia merasa dipermainkan. Ia membayangkan masinis di depan sana sedang sibuk memperbaiki mesin yang mogok, sementara dia, CEO sibuk, harus menunggu di dalam tabung logam ini. Puncak kekesalan, ledakan emosi. 10 menit berlalu sejak jadwal keberangkatan, menurut perasaan Wolfgang. Wolfgang tidak tahan lagi. Ia membanting pelan mouse-nya ke meja. Ia menoleh ke arah Karl. Karl, panggil Wolfgang. Suaranya agak keras karena telinganya tertutup headphone. Karl menoleh. Wajahnya pucat tapi aneh. Matanya terpaku ke jendela. Wolfgang membuka headphone-nya dan menggantungkannya di leher. Ini konyol, kan? Sembur Wolfgang. Frustrasinya tumpah. Apanya yang konyol, Pak? Tanya Karl pelan. Suaranya bergetar. Kereta ini. Wolfgang menunjuk ke lantai gerbong dengan telunjuknya. Kita sudah duduk di sini seperti orang bodoh selama 10 menit. Kenapa belum jalan juga? Apa mesin hidrogennya meledak? Atau mereka menunggu presiden datang? Suara Wolfgang bergema di gerbong yang hening itu. Beberapa penumpang lokal menoleh padanya, tapi bukan dengan tatapan marah, melainkan tatapan geli. Tatapan kasihan. Lihat ini, kata Wolfgang, menunjuk gelas kopinya yang diam tak bergerak. Airnya diam total. Tidak ada getaran mesin sedikit pun. Ini bukti kalau kita masih parkir. Karl, mesinnya bahkan belum nyala. Ia merasa menang. Ia telah membuktikan bahwa teknologi ini gagal total. Ia mengambil napas panjang, siap untuk menelpon Hans dan membatalkan investasi pabrik di Indonesia. Siapkan helikopter, Karl. Kita pulang. Aku tidak punya waktu untuk lelucon ini.
Karl tidak membantah. Ia tidak berdebat. Perlahan, Karl mengangkat tangannya yang gemetar. Telunjuknya mengarah lurus ke samping. Bukan ke arah Wolfgang. Bukan ke arah laptop. Tapi ke arah jendela di seberang lorong. Tepat di sebelah bahu kiri Wolfgang. "Pak," kata Karl lembut, suaranya penuh kekaguman sekaligus ketakutan. "Sebelum Bapak marah-marah lagi, coba Bapak lihat ke sana." Wolfgang mengerutkan kening. "Jendela? Untuk apa aku lihat tembok stasiun?" "Lihat saja, Pak. Tolong." Dengan mendengus kesal, Wolfgang memutar kepalanya ke kiri. Gerakan yang penuh dengan rasa enggan dan arogansi. Ia siap untuk melihat dinding beton stasiun yang membosankan. Namun, saat matanya menangkap apa yang ada di balik kaca tebal itu, seluruh argumen di otaknya, seluruh kemarahannya, dan seluruh logikanya runtuh seketika. Jendela kebenaran. Detik-detik keruntuhan ego. "Lihat ke sana, Pak." Ulang Karl. Jarinya masih menunjuk lurus ke jendela di seberang lorong. Wajahnya tidak menyiratkan ketakutan. Hanya sebuah ketenangan yang mematikan. Wolfgang mendengus kasar. Rasa frustrasinya sudah diubun-ubun. Dalam benaknya, Karl sedang mencoba mengalihkan perhatiannya dari fakta bahwa mereka terjebak dalam kereta mogok ini. "Apa sih, Karl?" "Paling tembok stasiun lagi," gerutu Wolfgang sambil memutar kepalanya ke kiri dengan gerakan menyentak, penuh rasa enggan. Lehernya berputar, matanya berakomodasi, dan pandangannya mendarat di kaca jendela persegi panjang itu. Duar! Bukan suara ledakan, tapi ledakan visual yang menghantam retina mata Wolfgang. Dinding beton stasiun yang ia bayangkan tidak ada di sana. Tiang-tiang diam tidak ada di sana. Yang ada hanyalah kekaburan. Sebuah motion blur horizontal yang bergerak dengan kecepatan mengerikan. Warna hijau hutan Kalimantan, warna abu-abu jalan tol IKN, dan warna biru langit, semuanya tercampur aduk menjadi garis-garis abstrak seperti lukisan ekspresionis yang ditarik paksa. Mulut Wolfgang terbuka. Kata-kata cemoohan yang sudah ia siapkan di ujung lidah, tentang mesin hidrogen gagal, tertelan kembali ke tenggorokan, tersedak oleh realitas yang tak terbantahkan. "Apa?" desisnya. Suaranya hilang, tenggelam dalam kebingungan otaknya sendiri. Disonansi kognitif, otak yang menolak percaya. Wolfgang mengerjap. 2 kali. Ia mencoba memproses data yang masuk. "Ini tidak mungkin," batinnya berteriak. "Ini pasti layar LED. Ya, ini pasti layar canggih yang dipasang di jendela untuk menipu investor seolah-olah kita bergerak." Logika Wolfgang berontak. Sebagai insinyur mesin yang hidup dengan hukum fisika dasar, otaknya memiliki rumus paten, gerakan cepat, guncangan, suara bising mesin, tekanan G-force. Rumus ini telah terbukti benar selama 40 tahun karirnya di industri otomotif. Mobil sport buatannya bergetar saat ngebut. Kereta Ice Jerman bergetar. Pesawat bergetar. Tapi di sini, di kursi 1A ini, tubuhnya merasakan 0. Tidak ada getaran. Tidak ada suara mesin. Hening. Sensasi yang dirasakan tubuhnya sama persis dengan saat ia duduk di sofa ruang tamu rumahnya di Berlin. Diam. Tenang. Karl. Wolfgang menoleh kembali ke asistennya dengan wajah pucat pasi, seperti orang yang baru melihat hantu. "Karl, katakan padaku, itu layar TV, kan? Kita tidak benar-benar bergerak secepat itu, kan?" Karl tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Itu nyata, Pak. Itu jalan tol Balikpapan IKN di bawah sana. Lihat truk-truk logistik itu." Wolfgang kembali menempelkan wajahnya ke kaca. Ia memfokuskan pandangannya ke bawah, ke jalan raya yang membentang sejajar dengan rel kereta layang. Di sana, truk-truk konstruksi besar sedang melaju. Tapi dari sudut pandang Wolfgang, truk-truk itu tampak seperti sedang parkir mundur. Kereta ini melesat begitu cepat sehingga truk yang melaju 80 km per jam di jalan tol terlihat lambat seperti siput, lalu tertinggal jauh di belakang dalam sekejap mata. Mein Gott! Wolfgang akhirnya menghembuskan napas panjang. Kita terbang rendah. Eksperimen koin. Fisika yang dipermalukan. Wolfgang masih belum 100% yakin. Jiwa insinyurnya menuntut bukti fisik. Bukti empiris. Ia merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah koin 2 euro. Koin logam yang tebal dan berat. "Karl, rekam ini," perintah Wolfgang. Karl mengeluarkan ponselnya. Wolfgang menegakkan koin itu di atas meja lipat yang licin.
Di kereta Ice Jerman, mendirikan koin di kecepatan 300 km per jam adalah hal mustahil. Getaran roda besi akan menjatuhkannya dalam hitungan detik. Tangan Wolfgang gemetar sedikit saat menyeimbangkan koin itu. Ia melepaskannya perlahan. Koin itu berdiri. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Wolfgang menahan napas. Ia menunggu getaran rel menjatuhkannya. Tapi koin itu diam. Tegak lurus. Seolah dipaku ke meja. Padahal, hanya berjarak 30 cm dari koin itu, di balik kaca jendela, dunia sedang berputar dengan kecepatan gila. Tidak mungkin. Bisik Wolfgang. Ia memberanikan diri menyentuh meja. Tidak ada getaran mikro yang merambat ke jarinya. Karl, ini sihir apa? Tanya Wolfgang polos. Kenapa hukum Newton tidak berlaku di sini? Bukan sihir, Pak. Ini magnetic levitation atau suspensi aktif canggih. Tebak Karl. Wolfgang menggeleng. Bukan maglev. Aku lihat rodanya tadi. Ini roda besi biasa. Tapi relnya pasti dilas dengan presisi mikron. Dan bantalan relnya, mereka pasti pakai beton khusus peredam gempa. Speedometer, angka yang membungkam kesombongan. Di ujung gerbong, di atas pintu otomatis, sebuah layar LED menyala. Wolfgang menyipitkan mata melihat angka yang tertera di sana. Angkanya terus berubah naik. 320 km, Wolfgang menahan napas. Sudah lebih cepat dari Ice, batinnya. 335 km, angka itu terus naik tanpa ampun. Pemandangan di luar berubah menjadi blur total. Pohon-pohon eukaliptus tak lagi terlihat sebagai pohon, melainkan tembok hijau. 350 km, angka itu berhenti di sana. Stabil di 350 km per jam. Itu artinya mereka melesat hampir 100 meter setiap 1 detik. Dan Wolfgang sedang duduk santai. Koin 2 euronya masih berdiri tegak di negara yang sejam lalu ia hina infrastrukturnya. Rasa malu mulai merayap naik ke wajah Wolfgang, memanaskan kupingnya lebih dari suhu tropis di luar. Betapa sombongnya dia tadi. Betapa angkuhnya dia meremehkan hutan Kalimantan. Ia ingat kata-katanya pada Karl di helikopter. Hukum fisika tidak bisa ditipu. Ternyata bisa. Insinyur Indonesia dan mitra teknologinya baru saja menipu hukum fisika, memblokkannya, dan membuatnya tunduk. Aku merasa bodoh, gumam Wolfgang pelan, akhirnya mengakui kekalahannya. Maaf, Pak? Tanya Karl pura-pura tidak dengar. Aku bilang aku bodoh, seru Wolfgang, kali ini sambil tertawa lepas. Beban di pundaknya terangkat. Aku tadi marah-marah karena mengira kita masih parkir. Padahal kita sedang menaiki peluru. Realitas baru, kecepatan tanpa rasa sakit. Wolfgang kembali duduk tegak. Ia melepas headphone noise cancellingnya. Ia tidak butuh benda itu. Suara di kabin sangat senyap. Ia bisa mendengar suara Karl yang sedang mengetik di ponselnya. Suara bising mesin V8, suara gesekan roda, semuanya diredam sempurna oleh teknologi sel bahan bakar, fuel cell, yang mengubah hidrogen menjadi listrik tanpa ledakan pembakaran. Hanya ada reaksi kimia sunyi yang menghasilkan air. Jadi, kata Wolfgang, suaranya kini penuh rasa hormat. Mereka benar-benar pakai hidrogen. Benar, Pak. 0 emisi. Air buangannya bahkan bisa diminum, jawab Karl. Wolfgang menatap laptopnya. Deadline dari Hans yang tadi terasa seperti vonis mati, kini terlihat seperti tugas sepele. Dengan kondisi stabil ini, ia bisa menyelesaikan laporan itu dalam 15 menit. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan lincah dan akurat. Tidak ada tipe. Tidak ada kursor loncat. Wolfgang mengambil ponselnya. Sinyal 5G penuh di tengah hutan. Ia membuka kamera, merekam video pendek, koin yang berdiri, lalu paning ke jendela yang melesat gila-gilaan, lalu ke speedometer digital angka 350. Ia mengirim video itu ke grup WhatsApp Dewan Direksi di Berlin. Captionnya singkat, Hans, batalkan rapat Uni Eropa. Aku kirim datanya 10 menit lagi. Dan demi Tuhan, kita harus beli teknologi peredam getaran dari orang Indonesia ini untuk mobil kita. Wolfgang menekan tombol send. Di dalam kapsul waktu bernama Hydrogen Express itu, arogansi Wolfgang telah mati, digantikan oleh rasa kekaguman murni seorang insinyur yang baru pertama kali melihat masa depan. Keajaiban kursor yang patuh. Wolfgang kembali menatap layar laptopnya. Kali ini, bukan dengan kepanikan,
melainkan dengan fokus yang tajam dan tenang. Di kereta Ice Jerman 3 hari lalu, bekerja adalah sebuah pertarungan fisik. Setiap kali ia mencoba menyorot, highlight, kolom B3 sampai B10 di Excel, guncangan mikro akan membuat mouse-nya tergelincir, menyorot hingga ke kolom Z. Ia harus menekan CTRL, Z, undo, lebih sering daripada tombol lainnya. Itu melelahkan. Frustrasi tumbuh dari ketidakmampuan jari-jarinya mengeksekusi perintah otak akibat gangguan eksternal. Namun di sini, di kursi Hydrogen Express nomor 1A, segalanya berbeda. Wolfgang menggerakkan mouse-nya 1 mm. Kursor di layar bergerak 1 mm. Presisi bedah. Ia mengetik angka-angka koreksi emisi karbon. Pukul 05 ton. 1,2 ton. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan irama staccato yang cepat dan ritmis. Tidak ada tombol backspace. Tidak ada typo. Ini gila, batin Wolfgang. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Aku sedang menyusun neraka laporan emisi paling rumit, di atas kendaraan yang melaju 350 km per jam membelah hutan tropis, tapi rasanya seperti sedang duduk di perpustakaan Berlin yang sunyi. Meja lipat di depannya kokoh, tidak bergetar sedikit pun menahan bobot tangan dan laptopnya. Koneksi 5G di dalam kereta stabil, memungkinkannya menarik data dari cloud server tanpa buffering. Wolfgang masuk ke dalam flow state, zona fokus mental di mana waktu terasa melambat dan produktivitas melonjak. Masalah yang tadi terasa mustahil diselesaikan dalam 45 menit, kini terurai dengan mudah. Ia tidak lagi merasa sedang di perjalanan. Ia sedang berada di kantor cabang paling efisien di dunia. Karl dan kuliah singkat teknologi. Di sampingnya, Karl memperhatikan perubahan drastis pada bosnya. Dari tegang dan marah, menjadi tenang dan produktif. Karl memberanikan diri bertanya, "Pak, Bapak penasaran kenapa bisa sehalus ini?" Wolfgang berhenti mengetik sejenak. Laporannya sudah 90% selesai. Jujur saja, Karl. Ya, ini melanggar hukum alam. Bagaimana bisa benda seberat ini melaju secepat peluru tapi selembut sutra? Apa rahasianya? Bantalan magnet. Karl tersenyum kecil. Ia sudah meriset ini sebelumnya. Bukan magnet, Pak. Ini kombinasi 3 teknologi gila. Karl mulai menjelaskan dengan antusiasme seorang geek. Pertama, rel tanpa sambungan, continuous welded rail. Bapak ingat bunyi jeglok-jeglok di kereta lama? Itu karena celah pemuaian. Di sini, relnya dilasmati jadi satu batang panjang ratusan kilometer. Presisinya mikron. Jadi rodanya tidak pernah anjlok meski 1 mm. Wolfgang mengangguk, membayangkan jalur baja mulus tanpa putus dari Balikpapan hingga IKN. Kedua, lanjut Karl, aktive suspension. Roda kereta ini punya sensor yang mendeteksi getaran ratusan kali per detik. Kalau ada sedikit saja guncangan ke kiri, suspensi akan melawan ke kanan secara otomatis. Seperti noise cancelling headphone Bapak, tapi untuk getaran fisik. Dan ketiga, Karl menunjuk ke arah lantai, multi-utility tunnel, MUT. Listrik dan sinyal kereta ini tidak lewat kabel gantung yang rawan angin, tapi lewat terowongan raksasa di bawah tanah. Jadi suplai energinya stabil total. Wolfgang mendengarkan dengan seksama. Sebagai insinyur, penjelasan teknis ini memuaskan rasa ingin tahunya. Jadi ini bukan sihir, gumam Wolfgang. Ini adalah kemenangan engineering atas alam. Tepat sekali, Pak. Dan jangan lupa, bahan bakarnya hidrogen. Air buangannya jadi uap bersih. Makanya tidak ada getaran ledakan mesin diesel. Redefinisi nilai. Waktu versus kualitas waktu. Wolfgang bersandar di kursinya. Laporan sudah selesai. Ia menekan tombol send. File sent successfully. Ia melihat jam tangan Patek Philippe-nya. Baru 25 menit perjalanan. Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang biasanya memakan waktu 1 jam di kantor, hanya dalam 25 menit di kereta. Tiba-tiba, Wolfgang merenung. Selama ini, sebagai pebisnis Jerman, ia selalu mengukur nilai transportasi dari kecepatan. Berapa jam dari Berlin ke Paris? Ia memuja angka. 300 km per jam lebih baik dari 200 km per jam. Tapi pengalaman hari ini menamparnya dengan realitas baru. Karl, kata Wolfgang pelan, matanya menerawang ke hutan di luar jendela. Aku baru sadar aku salah selama ini. Salah soal apa, Pak? Soal definisi premium. Di Jerman,
mobil mewah kita jualan, suara mesin. Kita bangga kalau mesinnya meraung. Tapi di sini, kemewahan adalah keheningan. Di kereta ini, aku bisa bekerja. Aku bisa berpikir. Aku sampai tujuan dengan otak segar, bukan sakit kepala. Wolfgang menatap laptopnya yang kini tertutup. Lihat ini. Di kereta lain, perjalanan adalah waktu yang dibuang. Di sini, perjalanan adalah waktu produktif. Ini bukan sekadar memindahkan badan, Karl. Ini memulihkan jiwa. Harmoni dalam kabin. Kereta terus melaju membelah Kalimantan Timur. Wolfgang mengalihkan pandangannya ke sekeliling gerbong. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang tadi luput dari matanya yang sinis. Ia melihat sekelompok ASN, aparatur sipil negara, muda yang sedang berdiskusi santai sambil membuka tablet hologram di meja seberang. Ia melihat seorang ibu yang sedang menyusui bayinya dengan tenang. Bayi itu tidak menangis, tidak terganggu oleh tekanan telinga atau suara bising. Ia melihat lansia lokal yang sedang membaca koran digital tanpa kacamata baca bergetar. Suasana di dalam kabin itu adalah harmoni. Sebuah kapsul peradaban yang melaju di tengah hutan liar. Tidak ada stres. Tidak ada wajah tegang. Semua orang tampak menikmati gelembung ketenangan ini. Wolfgang merasa malu mengingat betapa ia tadi ingin marah-marah. Ia merasa seperti orang barbar yang baru saja diajarkan sopan santun oleh teknologi Asia. Aku akan merindukan ini saat kembali ke autobahn yang macet, canda Wolfgang getir. Mobil-mobil kita berisik, Karl. Menuju stasiun Sumbu Kebangsaan, akhir yang terlalu cepat. Suara pengumuman terdengar lembut. Cime, nada dering, yang khas mendahului suara wanita yang sopan. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sumbu Kebangsaan. Akhir perjalanan. Wolfgang terkejut. Sudah sampai. Ia melirik jam. Baru 40 menit. Rasanya baru 10 menit. Biasanya, perjalanan terasa lama karena penderitaan. Kapan sampai? Adalah pertanyaan mantra orang yang menderita. Tapi kali ini, Wolfgang merasa kecewa harus turun. Ia masih ingin duduk di kursi empuk itu, menikmati pemandangan Forest City, dan merasakan ketenangan yang langka ini. Kita sudah sampai di IKN, Pak, kata Karl sambil membereskan laptopnya. Hans sudah membalas email Bapak. Dia bilang, kerja bagus, Wolfgang. Data diterima. Kau selamatkan perusahaan. Wolfgang tersenyum lebar. Mereka berdiri. Wolfgang mengambil tasnya dari kompartemen atas. Tidak ada rasa pegal di punggung. Tidak ada kaki yang kesemutan. Tidak ada telinga yang berdengung. Ia merasa bugar. Ia merasa siap menghadapi pejabat pemerintah. Ia merasa hebat. Saat pintu kereta terbuka di stasiun Sumbu Kebangsaan, udara sejuk hutan kota menyambut mereka. Stasiun ini berada di bawah tanah, terhubung langsung dengan plaza seremoni. Wolfgang melangkah turun ke peron, lalu berbalik menatap kereta putih hijau itu sekali lagi. Tatapannya bukan lagi tatapan meremehkan. Itu adalah tatapan hormat. Terima kasih, Hydrogen Express, bisiknya pelan. Kau telah menyelamatkan laporanku, menyelamatkan telingaku, dan menyelamatkan harga diriku. Wolfgang berjalan menuju gerbang keluar bersama Karl. Langkahnya ringan, penuh percaya diri. Prasangka buruknya tentang infrastruktur Indonesia telah hancur lebur, digantikan oleh kekaguman yang tulus. Ia sadar, hari ini ia tidak hanya belajar tentang kecepatan kereta, tapi juga tentang kerendahan hati untuk mengakui bahwa kadang, dunia yang kita remehkan justru bisa melampaui ekspektasi kita yang paling liar. Di saku jasnya, ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Hans. Investasi pabrik baterai di sana. Lanjutkan. Kita butuh teknologi mereka. Wolfgang tersenyum. Tentu saja, Hans. Tentu saja. Stasiun Sumbu Kebangsaan. Pendaratan yang sempurna. Pintu kereta terbuka di stasiun Sumbu Kebangsaan IKN. Udara sejuk hutan kota yang telah difilter menyambut wajah Wolfgang. Biasanya, setelah perjalanan dinas, baik itu pesawat maupun kereta antar kota, langkah pertama Wolfgang di peron tujuan selalu diiringi rasa pegal di punggung bawah dan dengungan halus di telinga, tinnitus, akibat kebisingan mesin. Kaki biasanya terasa berat, mabuk darat, yang tersisa membuat keseimbangan sedikit terganggu. Namun hari ini, Wolfgang melangkah keluar dengan ringan. Posturnya tegak, ia meregangkan tangannya, dan tidak ada bunyi krek dari tulang punggungnya. Aneh, gumamnya pada Karl.
Aku merasa segar. Seperti baru bangun dari tidur siang di hari Minggu. Bukan seperti orang yang baru menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan kecepatan 350 km per jam. Karl tertawa sambil merapikan jasnya. Itulah bedanya, Pak. Energi Bapak tidak habis untuk melawan guncangan. Tubuh Bapak tidak perlu bekerja keras menyeimbangkan diri selama 40 menit tadi. Bapak tiba dengan baterai 100%. Mereka menaiki Autonomous POD, kendaraan otonom kecil, menuju kantor otorita IKN. Bahkan perpindahan moda transportasi ini terasa mulus. Tidak ada antrean macet, tidak ada suara klakson. Ruang rapat, negosiasi tanpa celah. 1 jam kemudian, di sebuah ruang rapat futuristik yang menghadap Istana Garuda, pejabat otorita IKN, Pak Budi dan tim teknisnya, sudah menunggu. Biasanya, Wolfgang akan meminta waktu 5 menit ke toilet untuk membasuh muka, mencoba menghilangkan wajah lelah dan mata merah akibat perjalanan. Biasanya, ia akan memulai rapat dengan sedikit brain fog, kabut otak, butuh kopi hitam pekat untuk memacu adrenalin. Tapi kali ini, Wolfgang masuk ruangan dengan langkah bounciness, membal, yang penuh percaya diri. Matanya tajam, jernih, dan fokus. Selamat siang, Pak Budi. Sapa Wolfgang ramah dalam bahasa Inggris, menjabat tangan kliennya dengan erat. Terima kasih sudah menunggu. Rapat dimulai. Dan disinilah, sihir Hydrogen Express menampakkan dampak finansialnya. Ketika Pak Budi bertanya tentang detail angka di halaman 10 proposal investasi, angka emisi yang baru saja Wolfgang revisi di kereta, Wolfgang menjawabnya dengan presisi luar biasa. Mengenai proyeksi Q4 itu, Pak, jika Anda lihat di kolom C, kami sudah menyesuaikannya dengan standar Euro 7 terbaru. Datanya fresh, baru saya finalisasi 30 menit yang lalu di atas kereta Anda. Wolfgang tidak perlu membuka catatan. Pikirannya jernih. Tidak ada sisa stres akibat deadline. Laporan yang ia kerjakan di kereta tadi begitu rapi, tanpa typo, tanpa kesalahan logika. Pak Budi tampak terkesan. Wolfgang, energi Anda luar biasa hari ini. Padahal baru mendarat dari Jerman dan lanjut perjalanan darat, biasanya tamu kami dari Eropa mengeluh jet lag atau pusing. Wolfgang tertawa kecil. Jujur saja, Pak, perjalanannya sangat menyegarkan. Saya justru merasa lebih bugar sekarang daripada saat berangkat. Kereta Anda itu mahakarya. Negosiasi yang diprediksi akan alot selama 3 jam, selesai dalam 1,5 jam dengan kesepakatan win-win. Investasi pabrik mobil listrik Jerman di IKN disetujui. Kita sepakat, kata Pak Budi sambil menandatangani kontrak digital. Kembali ke Berlin, sebuah ironi. Seminggu kemudian, Wolfgang kembali ke rutinitasnya di Berlin. Langit abu-abu, hujan gerimis, dan dingin yang menusuk tulang. Pagi itu, ia harus pergi ke pabrik pusat Kraftwerk Motors di Stuttgart menggunakan Autobahn, jalan tol Jerman. Ia duduk di kursi belakang limosin mewahnya. Mobil itu melaju 180 km per jam. Gudak-gluduk. Wush. Suara ban bergesekan dengan aspal terdengar jelas. Guncangan suspensi terasa setiap kali mobil melindas sambungan jembatan. Wolfgang mencoba membuka laptopnya untuk membaca berita. Tapi tangannya bergoyang mengikuti irama mobil. Matanya sulit fokus. Tiba-tiba, rasa rindu itu menyeruak. Ia rindu keheningan hutan Kalimantan. Ia rindu kestabilan kereta IKN. Ironi sekali, batin Wolfgang pahit. Aku berada di negara otomotif, pusat teknologi mesin dunia. Tapi perjalanan ini terasa kasar dibandingkan dengan apa yang kulihat di hutan Indonesia. Ia menatap dashboard mobilnya yang penuh tombol rumit. Dulu, ia bangga dengan kompleksitas ini. Semakin rumit, semakin canggih, pikirnya dulu. Tapi setelah merasakan kesederhanaan Smart City di IKN, standar lamanya kini terasa usang. Ia telah dicerahkan dan tidak bisa kembali ke kegelapan masa lalu. Presentasi di kantor pusat, koin yang tidak jatuh. Ruang rapat direksi Kraftwerk Motors, Berlin. Wolfgang sedang mempresentasikan hasil perjalanan dinasnya di hadapan Dewan Direksi dan Hans, Chairman. Jadi, kontrak di Indonesia aman, kata Wolfgang menutup slide presentasi bisnisnya. Kerja bagus, Wolfgang, puji Hans. Lalu Hans menyeringai. Nada suaranya berubah menjadi gurauan khas orang Jerman. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana petualangan di hutan sana? Kau naik apa?
Gajah? Atau jeep tua? Beberapa direktur tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Tawa yang sama yang dimiliki Wolfgang seminggu yang lalu. Wolfgang tidak tersinggung. Ia justru tersenyum. Senyum misterius orang yang memegang kartu as. Lucu kau bertanya begitu, Hans, kata Wolfgang tenang. Sebenarnya, aku punya satu video yang ingin kutunjukkan. Di luar konteks bisnis, tapi relevan dengan masa depan perusahaan kita. Wolfgang menyambungkan ponselnya ke layar besar. Ia memutar video yang direkam Karl di dalam Hydrogen Express. Layar raksasa di ruang rapat itu menampilkan koin 2 euro yang berdiri tegak. Perhatikan koin ini, kata Wolfgang. Kamera kemudian paning ke jendela, menunjukkan pemandangan hutan yang melesat kabur dengan kecepatan gila, lalu ke angka 350 km/h di layar LED. Hening. Tawa di ruangan itu mati seketika. Semua mata terpaku pada layar. Hans sampai melepas kacamata bacanya. Tunggu. Selah Hans, matanya menyipit. Itu videonya dipercepatkan? Atau koinnya dilem? Tidak, jawab Wolfgang tegas. Itu real time. Dan lihat koinnya. Diam total. Tanpa lem. Tanpa trik. Wolfgang mematikan layar dan menatap rekan-rekannya satu persatu. Kalian tahu, aku sempat marah-marah di stasiun karena aku pikir keretanya mogok. Aku tidak merasakan guncangan, tidak mendengar suara mesin. Aku pikir kita masih parkir. Ternyata kita sedang terbang di darat dengan bahan bakar air. Ruangan itu sunyi senyap. Rasa skeptis yang tadi menggantung di udara kini berganti menjadi rasa kagum, dan sedikit rasa takut akan ketertinggalan. Mereka, Indonesia, punya teknologi fuel cell sestabil itu? Tanya direktur teknis dengan nada tak percaya. Ya, jawab Wolfgang mantap. Dan jujur saja, itu membuat mobil mewah kita terlihat seperti traktor bising. Aku bisa menyelesaikan laporan emisi yang rumit dalam 15 menit di sana tanpa sakit kepala. Di sini, aku bahkan susah mengetik email di autobahn pagi tadi. Wolfgang bersandar di meja rapat, memberikan ultimatum akhirnya. Pelajaran terbesar dari perjalanan ini bukan soal kontrak pabrik, tapi soal kerendahan hati. Kita sering merasa Jerman adalah pusat dunia teknik. Tapi di luar sana, Asia sedang berlari lebih cepat dari yang kita kira. Kalau kita tidak segera beralih ke teknologi senyap dan ramah lingkungan, kita yang akan jadi dinosaurus. Epilog, janji untuk kembali. Malam itu, di penthouse-nya di Berlin, Wolfgang duduk di sofa bersama Karl yang mampir sebentar. Di luar, salju turun perlahan. Karl sedang melihat-lihat kembali foto-foto perjalanan mereka. Foto Wolfgang tersenyum lebar di depan kereta putih hijau itu menjadi favoritnya. Pak, kata Karl pelan, kapan kita ke sana lagi untuk groundbreaking pabrik? Wolfgang tersenyum, menyesap espressonya. Secepatnya, Karl. Aku sudah tidak sabar. Kenapa? Bapak rindu soto ayamnya. Itu juga. Tapi, Wolfgang menatap layar ponselnya yang menampilkan wallpaper hutan IKN. Aku rindu perasaannya. Rasanya tidak capek. Rasanya dihargai sebagai manusia, bukan kargo. Kau tahu maksudku? Karl mengangguk. Ia sangat tahu. Aku sudah instruksikan tim R&D untuk meniru sistem suspensi kereta itu untuk mobil listrik baru kita, kata Wolfgang serius. Kita akan beri nama proyeknya, Project Nusantara. Wolfgang memandang keluar jendela, menatap lampu-lampu kota Berlin yang dingin. Dalam hatinya, ia berterima kasih pada pengalaman itu. Ia berangkat sebagai seorang CEO skeptis yang sombong, dan pulang sebagai seorang visioner yang rendah hati. Kereta Hydrogen Express itu tidak hanya memindahkan tubuhnya dari Balikpapan ke IKN dalam 40 menit. Lebih dari itu, kereta itu telah memindahkan pola pikirnya dari kejayaan masa lalu mesin bensin menuju optimisme masa depan energi bersih. Dan baginya, itu adalah perjalanan paling berharga yang pernah ia tempuh. Quality of mobility is quality of life. Kalimat Karl terngiang kembali di telinganya. Wolfgang tersenyum, menutup matanya, dan membayangkan kembali momen ajaib itu, saat dunia di luar melesat 350 km per jam, namun koin 2 euro di depannya tetap berdiri tegak menantang gravitasi. Tamat. Kisah perjalanan Herr Wolfgang, seorang CEO raksasa otomotif Jerman, menuju ibu kota Nusantara, IKN, bukanlah sekadar cerita tentang perjalanan fisik dari titik A ke titik B.
Ini adalah sebuah alegori tentang transformasi persepsi, runtuhnya tembok arogansi dunia pertama, dan pembuktian bahwa masa depan peradaban tidak lagi dimonopoli oleh negara-negara barat. Melalui narasi 6 bagian yang telah kita bangun, kita menemukan lapisan-lapisan makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar kecepatan 350 km per jam. Berikut adalah analisis mendalam dan kesimpulan dari epik teknologi ini. 1. Dekonstruksi arogansi dan bias kognitif. Wolfgang merepresentasikan stereotip umum pandangan barat terhadap negara berkembang, skeptis, meremehkan, dan terjebak dalam bias masa lalu. Trauma Wolfgang terhadap kereta cepat ICE, Intercity Express, di Jerman dan pengalamannya di negara lain membentuk sebuah rumus mental yang kaku. Kecepatan tinggi pasti bising, kasar, dan menyiksa. Ketika ia mendarat di Kalimantan, hutan menjadi simbol keterbelakangan di matanya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana teknologi tinggi bisa bersanding dengan alam liar. Sikapnya yang sinis saat kereta belum berangkat, mengira kereta mogok karena hening, adalah puncak dari disonansi kognitif. Otaknya menolak fakta bahwa keheningan bisa berarti efisiensi. Momen ketika Karl menunjuk jendela dan Wolfgang menyadari bahwa mereka sedang terbang dalam senyap adalah titik balik psikologis, turning point, yang krusial. Di sana, ego seorang maestro mesin diruntuhkan bukan oleh debat kata-kata, melainkan oleh realitas teknik sipil yang tak terbantahkan. 2. Teknologi hidrogen, simfoni keheningan di tengah rimba. Inti kekuatan ini terletak pada kontras antara teknologi bising, mesin V8, diesel, gesekan roda yang dipuja Wolfgang, dengan teknologi senyap, fuel cell, levitation, active suspension yang ditawarkan IKN. Naskah ini berhasil menyoroti detail teknis yang spesifik namun vital. Zero Emission Fuel Cell. Kereta ini tidak meledakkan bahan bakar fosil, melainkan mereaksikan hidrogen menjadi listrik dan air. Ini membuktikan visi Net Zero Emission 2060 Indonesia bukan sekadar jargon, tapi infrastruktur nyata yang sudah beroperasi. Active Suspension on Continuous Welded Rail. Rahasia di balik koin yang berdiri. Ini mengajarkan bahwa kenyamanan bukan kebetulan, melainkan hasil rekayasa mikron yang presisi. Multi-utility tunnel. Mood penjelasan Karl tentang suplai energi bawah tanah menegaskan bahwa IKN adalah kota yang cerdas hingga ke akar-akarnya, menghilangkan kabel semrawut yang menjadi ciri khas kota lama. Keheningan kereta IKN menjadi metafora baru bagi kemajuan. Jika di abad ke-20 kemajuan ditandai dengan suara bising pabrik dan mesin, maka di abad ke-21, kemajuan ditandai dengan efisiensi yang tenang dan harmoni dengan alam. 3. Redefinisi produktivitas. Kantor berjalan. Bagian di mana Wolfgang berhasil menyelesaikan laporan emisi karbon yang rumit dalam 15 menit adalah bukti nyata dari konsep quality of mobility. Transportasi seringkali dianggap sebagai dead time, waktu terbuang, yang harus diderita. Namun, teknologi IKN mengubahnya menjadi productive time. Kestabilan kereta memungkinkan Wolfgang masuk ke dalam flow state, sebuah kondisi mental di mana fokus manusia mencapai puncaknya. Ini memberikan pelajaran bisnis yang penting. Infrastruktur yang baik bukan hanya memindahkan orang lebih cepat, tetapi memindahkan orang dalam kondisi lebih baik, lebih segar, lebih siap, lebih fokus. Kemenangan negosiasi Wolfgang dengan pejabat IKN bukan semata karena kehebatannya, tapi karena ia tiba dengan baterai mental yang masih penuh, tidak terkuras oleh stres perjalanan. 4. Paradoks, hutan pintar. Smart Forest City. IKN ditampilkan sebagai anomali yang indah, kereta peluru yang membelah hutan tanpa merusak kedamaiannya. Pemandangan dari jendela kereta, hutan hijau yang melesat namun tetap asri, menunjukkan bahwa Indonesia berhasil melakukan leapfrog, lompatan katak. Indonesia tidak meniru fase revolusi industri kotor Eropa, melainkan langsung melompat ke fase revolusi hijau digital. Wolfgang, yang datang dari negara industri tua, merasa seperti melihat masa depan yang selama ini hanya ada di kertas konsep Uni Eropa, namun sudah terwujud di tanah Borneo. 5. Eksperimen koin. Simbol kestabilan ekonomi dan politik. Momen viral ketika Wolfgang mendirikan koin 2 euro di atas meja adalah masterpiece visual. Koin itu adalah representasi dari stabilitas. Secara fisika, menunjukkan absennya getaran lateral dan vertikal. Secara simbolis, menunjukkan bahwa di tengah kecepatan perubahan zaman, 350 km per jam, Indonesia menawarkan landasan yang stabil bagi investasi asing. Koin yang tidak jatuh adalah pesan tersirat bagi investor. Uang Anda aman dan stabil di sini, meski kami berlari kencang.
Video koin yang dikirim Wolfgang ke Hans di Berlin menjadi bukti forensik yang mematikan keraguan para pemegang saham. 6. Ironi Berlin dan kebangkitan Proyek Nusantara. Babak terakhir memberikan klosure yang memuaskan sekaligus ironis. Wolfgang kembali ke Jerman, negara yang dianggap kiblat otomotif, namun justru merasa asing dengan ketidaknyamanan infrastrukturnya sendiri. Guncangan di autobahn dan kebisingan mobil limosinnya menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa dunia pertama sedang menua dan melambat. Keputusan Wolfgang untuk memulai Proyek Nusantara, mengadopsi teknologi suspensi kereta IKN ke dalam mobil listrik Jerman, adalah pengakuan tertinggi. Ini adalah pembalikan sejarah. Biasanya Indonesia mengimpor teknologi Jerman, kini Jerman terinspirasi oleh teknologi Indonesia. Sikap rendah hati Wolfgang di akhir cerita, kita harus belajar, atau kita jadi dinosaurus, adalah pesan moral terkuat, bahwa dalam teknologi tidak ada guru abadi. Siapa yang berhenti berinovasi, dia akan tertinggal, tak peduli seberapa besar nama besar negaranya di masa lalu. Kesimpulan akhir. Melalui mata Wolfgang yang awalnya sinis namun berakhir kagum, kita diajak untuk melihat potensi bangsa sendiri dengan kacamata baru. Hal ini menegaskan bahwa kemewahan baru adalah keheningan, bukan lagi drum mesin atau kulit jok mahal, tapi ketenangan pikiran saat bergerak. Infrastruktur adalah wajah bangsa. Kereta yang bersih, tepat waktu, dan canggih otomatis menaikkan derajat bangsa di mata dunia internasional. Masa depan ada di timur. IKN bukan proyek mangkrak atau mimpi di siang bolong, melainkan laboratorium peradaban masa depan yang membuat negara maju pun harus menoleh dan mencatat. Wolfgang pulang ke Berlin tidak hanya membawa kontrak investasi. Ia membawa sebuah kebenaran baru, bahwa di jantung hutan Kalimantan, sebuah peradaban baru sedang bangkit, melaju senyap, cepat, dan stabil menuju masa depan, meninggalkan keraguan dunia di belakangnya dalam kepulan uap air yang bersih. Quality of mobility is quality of life. Dan IKN telah membuktikan kualitas itu.